untuk diselamatkan. Tapi Yesus itu datang untuk mencari. Maka ada seorang pendeta Prancis berkata begini, siapa yang paling berdosa? Saya. Jika orang paling berdosa yang Anda kenal bukan Anda, maka Anda tidak mengenal diri Anda dengan baik. Kalau kita tidak menyadari kita adalah pendosa terbesar, diri kita adalah pendosa terbesar, maka kita tidak mengenal diri kita dengan baik. Saudara, kita baru mengerti ketika kita melihat diri kita pendosa terbesar, lalu Allah itu datang mencari kita. Maka Philip Yancey berkata begini, ada matematika baru dalam kasih karunia. Matematika baru, bahwa kasih karunia menjangkau orang-orang bukan karena upahnya, tapi karena kasihnya Allah. Oh, secara matematika normal, seharusnya tidak ada satu orang pun yang diselamatkan, karena semuanya adalah para pendosa besar. Tapi rasanya tidak mungkin dan aneh Allah itu mencari manusia yang berdosa. Tapi itulah yang Yesus lakukan, sungguh-sungguh mencari, mendapatkan. Satu buku yang saya sukai dari John Stott adalah judulnya Why I'm a Christian. Mengapa saya menjadi orang Kristen? Saya menuliskan judul ini mengungkapkan ada beberapa hal yang dia pikirkan. Kenapa sih saya bisa menjadi orang Kristen? Kenapa Bapak Ibu Saudara bisa menjadi orang Kristen? Jadi dia berkata begini, pertama, saya seorang Kristen, mungkin karena kebetulan saya dilahirkan di negara yang mayoritas Kristen nih. Orang tua saya beragama Kristen, saya bersekolah di sekolah dengan dasar Kristen. Pada dasarnya saya menerima pendidikan Kristen, maka saya jadi Kristen. Itu yang kedua, katanya. Kedua, karena saya mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Waktu saya mendengar firman dari Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu mengetok, jika ada orang mendengar suaraku, membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Maka saya berdoa mengundang Yesus masuk. Lalu saya menerima Yesus, saya seorang Kristen. Tapi, kata Joseph, dia katakan begini, mengapa saya menjadi seorang Kristen? Pada akhirnya, bukan karena pengaruh orang tua, atau guru saya, atau keputusan pribadi saya untuk menerima Kristus, tetapi dia gambarkan Kristus seperti anjing pemburu. Kristus seperti anjing pemburu dari surga. Anjing pemburu dari surga yang memburu mengejarku tanpa henti. Bahkan ketika aku lari darinya, menempuh jalanku sendiri, dia kejar aku. Dia kejar. Maka dia katakan, jika bukan karena kemurahan hati yang mengejar saya, hari ini saya berada di tumpukan sampah dan terbuang. Maka dia beri judul bab pertama buku ini, anjing pemburu dari surga. Yesus memburu saudara dan saya. Dia buru, dia kejar kita dengan cara apapun. Dia cari kita sampai mendapatkan kita. Lalu kita menjadi seorang percaya. Charles Spurgeon mengatakan begini, Kristus tidak menyerahkan kepada diri kita untuk mencari Dia. Jika tidak, maka hal itu akan dibiarkan. Karena begitu buruknya sifat manusia, sehingga meskipun surga ditawarkan, meskipun neraka bergemuruh di telinga kita, tapi tidak pernah ada orang yang tanpa dibatasi oleh kasih karunia yang berdaulat akan berlari kepada jalan keselamatan dan kemudian lolos dari neraka dan lari ke surga. Dia mau katakan dengan cara apapun, neraka udah mengiang-iang di telinga kita, surga ditawarkan begitu indah, tanpa Kristus cari, kita tidak akan pernah ketemu. Maka slogannya datang, cari, selamatkan. Itu slogan Kristus. Datang, cari, selamatkan. Jadi kalau kita memahami dan mengalami, kita adalah orang yang didapatkan dari pencarian, pengorbanan terbesar. Tentu saja kita tidak akan bisa berdiam diri melihat orang-orang yang sedang terhilang seperti itu. Kita tidak bisa santai-santai minum kopi menyaksikan orang-orang terdekat kita
pergi, satu persatu pergi, tanpa mereka mengenal Kristus. Kita mungkin ada dorongan, ada gelisah untuk kita mencari mereka. Setelah pencarian pasti membutuhkan waktu, energi, pasti. Tapi pernahkah kita memberikan itu untuk mencari? Mungkin beberapa pencarian bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Lama sekali waktu. Tetapi Tuhan kita memanggil kita untuk memiliki hati tetap setia, memanggil mereka, mencari mereka bersama dengan Kristus, memburu mereka bersama Kristus. Sekarang maka itu adalah panggilan kita untuk orang-orang pendosa terbesar yang sudah menerima anugerah terbesar, supaya kita mencari yang hilang. Ending perumpamaan ini ditutup dengan sangat meriah. Perempuan itu ketika menemukan dirham, dia sangat bersuka cita. Dia panggil tetangga-tetangganya semua, ada 1 dirham. Ayo datang ke rumahku, kita bersuka cita, kita merayakannya. Sesuatu yang terhilang, sukacitanya besar. Itu juga yang Tuhan Yesus katakan. Aku berkata kepadamu, akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. Sekarang ini begitu indahnya. Bukan 10, bukan 100. 1 orang berdosa bertobat. Sukacita di surga, gegap gempita. 1 orang. Saudara, karena ajaib orang berdosa bisa bertobat. Itu ajaib. Pemungut cukai, lingkungan yang kotor, najis, dia bisa bertobat. Itu ajaib. Maka ada suatu sukacita karena 1 orang. 1 orang. Saudara, ada arah hidup baru, jaminan hidup pasti, pengharapan tidak berkesudahan, cara pandang yang baru. Orang yang tadinya bergantung pada hal-hal yang sementara, banyak berhalanya dalam hidupnya, uang, cinta, penerimaan orang, banyak berhalanya, sekarang diubahkan oleh Kristus. Saudara, maka orang bertobat itu bukan menjadi orang yang lebih baik, tetapi orang yang mendapatkan hidup yang baru. Bukan jadi lebih baik, lebih sabar, tapi hidup yang baru, dan itu akan keluar dalam perjalanan hidupnya. So, tidak ada yang bisa membatalkan akan hal ini. Seandainya keselamatan itu temporer, ketika gegap gempita terjadi 1 orang bertobat, lalu dia jatuh dalam